9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan dalam syariat penyembelihan Islam. Kira-kira ada yang pernah lihat penyembelihan hewan kurban? Pasti pernah ya, pada saat kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, di sini kita bakal bahas caranya biar sesuai syariat agama Islam. Jadi, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara baik dan benar, sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyembelihan hewan itu tidak sama dengan mematikan. Mematikan hewan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya, ditusuk, dicekik, diracun, atau dipukul. Nah, penyembelihan itu dilakukan dengan cara dan ketentuan sesuai syariat Islam. Hewan yang sudah disembelih itu akan menjadi baik dan suci serta halal untuk dimakan. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan cara yang baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Nah, ada hadis tentang penyembelihan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu qala, dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranaini dzabahahuma amalahaini biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala shafahihima, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, katanya Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak-agak hitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, penyembelihan adalah ibadah, jadi harus disertai doa dan takbir. Yang kedua, hewan yang harus dipilih harus sehat dan terbaik. Yang ketiga, proses penyembelihan harus cepat dan tidak menyiksa karena Islam mengajarkan kasih sayang bahkan kepada hewan. Sebelum masuk ke poin materi, kita lihat terlebih dahulu poin-poin apa saja yang akan kita pelajari. Dalam judul materi menyayangi hewan dalam syariat penyembelihan Islam. Nah, di sini kita akan membahas 6 pembahasan dengan 4 pembahasan ketentuan dan 2 tata cara. 4 ketentuan diantaranya adalah ketentuan hewan yang akan disembelih, ketentuan orang yang menyembelih, ketentuan alat penyembelihan, dan ketentuan menyembelih. Serta 2 tata cara penyembelihan, yaitu tata cara secara tradisional dan tata cara dengan mekanik atau mesin. Nah, dalam penyembelih hewan dalam syariat Islam itu ada 4 ketentuan orang yang dalam menyembelih. Yang pertama, penyembelih beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir atau ingkar kepada Allah, orang yang musyrik, menyekutukan Allah, maupun orang yang murtad keluar dari agama Islam, hukumnya tidak sah. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Orang menyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang ketiga, penyembelih itu baligh dan berakal. Tidak sah sembelihan orang yang belum baligh dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga membaca sholawat dan takbir 3 kali. Yang selanjutnya adalah ketentuan hewan yang disembelih. Yang pertama, hewan dalam keadaan masih hidup. Nah, tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, ataupun diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat untuk menyembelihnya sebelum mati, maka hewan itu boleh dimakan. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti katak, babi, anjing, dan sebagainya tidak sah disembelih. Hewan yang diperoleh melalui cara yang haram juga tidak sah untuk disembelih. Selanjutnya adalah ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih itu hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, alat yang digunakan itu tajam. Ketajaman alat itu dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung cepat, sehingga hewan tersebut segera mati
mati. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, kita tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan alat yang terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Yang ketiga, alat yang digunakan itu boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang tajam, tapi kecuali tulang, kuku, dan gigi. Selanjutnya, ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernapasan, dan 2 urat lehernya. Yang kedua, pada waktu penyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia itu sudah memutuskan pada bagian-bagian berikut, yaitu bagian tenggorokan atau saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, dan yang ketiga 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah terputus, maka penyembelihan tersebut bisa dikatakan sah. Nah, berikut beberapa gambar penyembelihan hewan yang akan disembelih sesuai dengan syariat agama Islam, baik dengan tata cara tradisional dan mekanik. Gambar yang paling atas merupakan penyembelihan secara mekanik atau menggunakan mesin atau alat pemotong, dan yang di bawah secara tradisional yaitu menggunakan pisau. Selanjutnya kita akan membahas tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan sudah dikatakan dari awal ada 2 cara, yaitu secara tradisional dan mekanik. Nah, kita bahas yang tradisional dulu ya. Nah, cara penyembelihan secara tradisional yang pertama itu menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat dan kepalanya itu ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan dan sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya. Selanjutnya, kita pembahasan tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik itu dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini tuh biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik itu yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan itu sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih itu berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat nabi, dan takbir 3 kali. Yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Nah, tahukah kamu hukum mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Gimana ya hukumnya? Ya, hukum daging hasil sembelihan secara mekanik itu halal ya teman-teman, apabila syarat-syarat dan ketentuan Islam sudah terpenuhi. Nah, di samping itu ada 2 gambar penyembelihan hewan dengan cara mekanik. Nah, cara ini tuh biasanya dipakai kalau jumlah hewannya itu banyak. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi materi. Nah, berikut ada beberapa pernyataan mengenai cara menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Kira-kira mana yang tidak sesuai? Nah, poin pertama, misalnya suatu saat kamu dipercaya menjadi seorang penyembelih hewan, maka kamu harus mempersiapkan alat yang tajam. Kira-kira benar nggak ya pernyataan ini? Pernyataan ini tuh benar ya. Jadi alat yang tajam itu bertujuan agar tidak menyiksa hewan saat disembelih. Nah, poin yang kedua, hewan yang akan disembelih kamu harus perlakukan dengan baik. Poin ini juga benar ya, kita sebagai umat Islam itu harus menyayangi hewan dan memperlakukan hewan dengan baik. Poin yang ketiga, sebelum menyembelih harus membaca basmalah. Nah, sesuai dengan ketentuan yang tadi dibahas di materi, poin ini juga benar sesuai dengan tata cara penyembelihan Islam. Poin yang keempat, menyembelih tidak sampai terputus urat lehernya. Kira-kira benar nggak ya poin ini? Menyembelih tapi tidak sampai terputus urat lehernya. Poin ini salah ya, karena menyembelih itu harus memutus tenggorokan, saluran makanan, dan juga lehernya, sesuai syariat penyembelihan agama Islam. Jadi jawaban dari pertanyaan refleksi ini adalah poin yang keempat, yang tidak sesuai dengan penyembelihan sesuai dengan syariat agama Islam. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran hari ini tentang menyayangi hewan dan syariat penyembelihan sesuai ajaran agama Islam. Semoga kita bisa mempraktikkan sikap ihsan, yaitu berbuat baik bahkan kepada hewan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.